warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4C Advertising akan menjelaskan terkait segmentasi, targeting, positioning, diferensiasi, dan fragmentasi. Saya akan menjelaskan apa itu segmentasi pasar. Pasar merupakan kumpulan besar dari konsumen yang terdiri atas berbagai macam tipe pembeli. Pembeli pada umumnya memiliki motif dan perilaku yang unik dan berbeda. Lalu, apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar merupakan proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, atau respon terhadap program pemasaran spesifik. Pertama, peran segmentasi dapat memungkinkan pemasar untuk lebih fokus. Lalu yang kedua, segmentasi memungkinkan pemasar untuk mendapatkan insight mengenai peta kompetisi dan sisi pasar. Segmentasi merupakan basis untuk memudahkan pemasar mempersiapkan tahap berikutnya. Lalu yang terakhir atau yang keempat, segmentasi merupakan faktor kunci mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda. Kertajaya menyatakan bahwa pada dasarnya segmentasi merupakan suatu strategi untuk memahami struktur pasar. Pada tahap ini perlu adanya pengidentifikasian atau pemanfaatan peluang yang muncul di pasar. Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa segmentasi pasar adalah membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan dasar, karakteristik, atau perilaku yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi dapat dilakukan dalam berbagai cara. 4 cara yang sering digunakan, pertama yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis digunakan untuk mengklasifikasikan pasar berdasarkan lokasi yang akan mempengaruhi biaya operasional dan jumlah permintaan secara berbeda. Pasar dibagi menjadi unit grafis, seperti negara, provinsi, kota, atau lingkungan. Lalu yang kedua yaitu segmentasi demografis. Pasar dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, jumlah keluarga, jenis kelamin, penghasilan per bulan, pekerjaan, agama, ras generasi, kewarganegaraan, dan status marital. Kemudian yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Segmen pasar ini dilakukan dengan pengelompokan konsumen atau pembeli menjadi bagian pasar menurut variabel-variabel pola atau gaya hidup, lifestyle, dan kepribadian atau personality. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, pasar diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok yang dibedakan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon terhadap suatu produk. Masih ada lagi informasi terkait segmentasi yang akan dijelaskan oleh salah satu teman saya. Oke, jadi masih bab lanjutan dari segmentasi. Jadi di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya tentang segmentasi. Jadi Kasali beliau itu menyatakan bahwa sebelum segmen dimasuki, maka ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Jadi kriteria yang pertama adalah segmen itu harus cukup besar atau potensial sehingga pasarnya itu dapat menjamin keberlangsungan produksi. Yang kedua, segmen itu harus memiliki daya dan juga kesediaan membeli. Yang ketiga, segmen harus memiliki perbedaan yang jelas dengan segmen lainnya. Yang keempat, perlu diidentifikasi apakah sudah ada pemain yang berada pada segmen tersebut gitu. Terus yang kelima itu adalah segmen harus dapat dijangkau secara efektif dengan media yang mudah dijangkau juga dan juga didistribusikan dengan baik. Yang keenam itu adalah segmen harus memiliki sumber daya yang cocok
dengan keterampilan sumber daya manusia yang dimiliki. Selanjutnya, lebih jauh lagi, Kasali juga menyatakan bahwa prosedur segmentasi yang baik itu dapat dilakukan melalui beberapa cara gitu ya. Cara yang pertama itu adalah dengan mengumpulkan informasi tentang produk, persaingan, dan juga konsumen. Terus kemudian cara yang kedua adalah pelajari konsumen yang ingin dilayani dan juga tentukan basis segmentasi yang akan digunakan gitu. Jadi semua cara segmentasi itu tetap harus berlandaskan dengan berpikir, tetapi dalam pelaksanaannya untuk analisis harus mengambil salah satu basis saja. Nah, yang dikombinasikan dengan basis demografi. Langkah yang ketiga itu adalah aplikasikan metodologi untuk mengidentifikasikan sejumlah segmen. Langkah yang keempat, setelah data-data tersebut terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah membuat profil konsumen pada masing-masing segmen. Langkah yang kelima itu adalah pilih target segmen yang paling potensial, baik dari segi besar, kemudian daya beli, maupun kemampuan perusahaan untuk melayaninya. Kemudian langkah yang keenam adalah mengembangkan program-program pemasaran yang konsisten dengan yang dipilih, yaitu dengan melalui program marketing mix atau bauran pemasaran. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang ketujuh adalah lakukan evaluasi dengan perbaiki program-program yang belum sejalan dengan kebutuhan segmen. Pembahasan yang selanjutnya itu adalah target pasar atau targeting. Jadi, penentuan pasar sasaran atau targeting ini merupakan kegiatan untuk mengevaluasi dan juga memilih pasar yang akan dijadikan sasaran penawaran produk-produk perusahaan. Dan keputusan penentuan pasar mana yang akan dilayani itu merupakan keputusan strategis bisnis yang paling menentukan. Keputusan pemasaran strategis itu adalah memilih pembeli mana yang akan dituju dalam setiap produk pasar dan bagaimana menentukan posisi produk perusahaan untuk setiap pasar sasaran. Kemudian targeting itu adalah menentukan segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu mengevaluasi terhadap daya tarik segmen pasar itu dapat dilakukan dengan menggunakan 9 kriteria yang bisa dikelompokkan menjadi 3 faktor. Jadi faktor yang pertama itu adalah ukuran dan juga potensi pertumbuhan segmen. Faktor yang kedua adalah karakteristik struktural segmen. Kemudian faktor yang terakhir atau faktor yang ketiga itu adalah kesesuaian antara produk dan pasar. Saya akan menjelaskan tentang penentuan posisi atau positioning. Istilah positioning pertama kali dikemukakan oleh Ulrich dan Jack Trout pada tahun 1972. Strategi positioning ini berusaha untuk menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak pelanggan sehingga dapat membentuk citra yang positif bagi merek suatu produk. Istilah positioning ini mengacu pada penempatan suatu produk di suatu tingkatan untuk mendapatkan perhatian dari pelanggan. Ulrich dan Jack Trout memandang bahwa penentuan awal dimulai dari produk. Tetapi penentuan posisi bukanlah sesuatu yang dilakukan terhadap produk. Penentuan posisi adalah apa yang dilakukan terhadap pikiran calon pelanggan. Jadi, kita memposisikan produk di dalam pikiran pelanggan. Terdapat 7 pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan positioning. Yang pertama yaitu positioning berdasarkan atribut, ciri-ciri, dan manfaat bagi pelanggan. Pemilihan atribut yang dapat digunakan sebagai basis positioning yaitu ada 7 kriteria. Yang pertama yaitu derajat kepentingan. Atribut ini menjadi atribut yang bernilai bagi sebagian besar pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu keunikan. Atribut ini dikemas secara lebih jelas oleh perusahaan dibandingkan oleh pesaingnya. Kemudian yang ketiga yaitu superioritas. Atribut ini lebih unggul dibandingkan dengan cara lain untuk mendapatkan manfaat yang sama. Yang keempat yaitu dapat dikomunikasikan. Atribut ini dapat dikomunikasikan secara sederhana dan singkat untuk mudah dipahami oleh pelanggan. Yang kelima yaitu tidak mudah ditiru. Atribut tidak mudah ditiru karena keunikan dari produk. Kemudian yang keenam yaitu terjangkau. Pelanggan dapat menjangkau untuk membayar keunikan produk. Yang ketujuh yaitu kemampuan labaan.
Jadi perusahaan mendapatkan tambahan laba atas keunikan produknya. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu positioning berdasarkan harga dan kualitas. Jadi positioning ini berusaha untuk menciptakan kesan atau citra yang berkualitas tinggi dan ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu positioning yang dilandasi dengan penggunaan dan aplikasi. Keempat yaitu positioning berdasarkan pemakai produk. Jadi ini berkaitan dengan kriteria pengguna atau kepribadian dari pengguna. Yang kelima yaitu positioning berdasarkan kelas produk tertentu. Yang keenam yaitu positioning yang berkenaan dengan pesaing. Jadi ini dikaitkan dengan persaingan dengan pesaing utama. Dan yang ketujuh yaitu positioning berdasarkan manfaat atau benefit yang didapat. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terdapat 8 prosedur untuk menentukan positioning yang tepat menurut Hein and Xiu. Yang pertama, yaitu menentukan produk atau pasar relevan. Suatu produk umumnya dimaksudkan untuk memenuhi lebih dari satu keinginan atau kebutuhan konsumen. Contohnya produk pasta gigi. Produk pasta gigi berguna untuk mencegah kerusakan gigi, menjaga kesehatan gusi, membuat gigi tampak putih cemerlang, dan juga memberikan aroma harum pada mulut. Oleh karena itu, produk pasta gigi ini dapat diposisikan di pasar yang berbeda-beda karena guna dari pasta gigi ini juga berbeda-beda juga. Yang kedua yaitu pendataan kebutuhan pelanggan. Untuk menentukan positioning yang tepat, maka marketer perlu mendata semua apa yang diinginkan dan juga dibutuhkan oleh konsumen yang dapat diupayakan atau diwujudkan dalam sebuah produk. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi pesaing, baik pesaing primer maupun pesaing sekunder. Pesaing primer adalah pesaing-pesaing yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan inti. Sedangkan pesaing sekunder adalah pesaing yang tak nampak atau pesaing-pesaing yang tidak langsung muncul di pikiran seseorang ketika seseorang ini berpikir mengenai apa yang mereka butuhkan atau apa yang mereka inginkan. Yang keempat yaitu menentukan standar evaluasi. Biasanya seseorang itu akan mengevaluasi berbagai alternatif pemecahan permasalahan yang mereka hadapi berdasarkan standar-standar tertentu. Oleh karena itu, seorang marketer itu perlu melakukan riset pemasaran untuk mengetahui apa saja sih standar-standar para konsumen itu untuk menyelesaikan masalah mereka atau memutuskan untuk membeli sebuah produk. Yang kelima yaitu membuat perceptual map. Dengan membuat perceptual map, maka pemasar ini menjadi lebih mudah mengetahui persepsi konsumen terhadap produk pesaing dengan melakukan analisis berdasarkan atribut produk, situasi pemakai, dan juga kelompok pemakai. Yang keenam yaitu mengidentifikasi kesenjangan posisi. Melalui analisis yang dilakukan terhadap posisi dari berbagai produk yang saling bersaing, maka dapat ditentukan daerah-daerah atau aspek-aspek yang sudah tergarap oleh banyak orang maupun yang belum tergarap oleh banyak orang. Yang ketujuh, yaitu merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Setelah sasaran pasar sudah ditentukan dan posisi yang dikehendaki sudah ditetapkan, maka hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah melakukan program pemasaran. Program pemasaran ini harus dapat menyampaikan informasi secara lengkap kepada konsumen sehingga dapat membentuk persepsi tersendiri di benak konsumen. Inti dari program positioning ini adalah bagaimana cara kampanye promosi yang baik. Yang ke-8 yaitu memantau posisi. Posisi aktual suatu produk atau merek itu perlu dipantau setiap saat karena untuk melakukan penyesuaian apabila terdapat kemungkinan perubahan lingkungan. Kunci utama keberhasilan positioning terletak pada persepsi pelanggan dan bukan sekedar pada produk fisik yang dihasilkan. Adapun tujuan pokok dari strategi positioning ini adalah yang pertama,
yaitu untuk menempatkan atau memposisikan suatu produk di pasar, sehingga produk tersebut itu terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing lainnya. Yang kedua, yaitu untuk memposisikan produk, sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada konsumen, seperti what you stand for, what you are, and how would you like customer to evaluate you. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diferensiasi. Menurut Kotler dan Geller 2012, menyatakan bahwa diferensiasi adalah proses menambahkan serangkaian perbedaan yang penting dan bernilai guna membedakan tawaran perusahaan itu dari tawaran pesaing. Perusahaan mendiferensiasikan dirinya dengan para pesaingnya jika pesaingnya memiliki keunikan dalam sesuatu yang dinilai penting oleh pembeli. Nah, diferensiasi itu sendiri merupakan salah satu dari dua jenis keunggulan persaingan yang dimiliki oleh perusahaan. Pemasar harus memperhatikan setiap aspek secara rinci dalam rangka menemukan sumber diferensiasi yang paling efektif. Pemilihan masing-masing dimensi diferensiasi ini didasarkan pada sejumlah kriteria. Di antaranya, menurut Vanji Ciptono 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah important. Variabel diferensiasi yang dipilih memiliki manfaat yang sangat bernilai bagi pelanggan sasaran. Yang kedua adalah distinctive. Variabel diferensiasi disampaikan dengan cara yang unik atau khas. Yang ketiga adalah superior. Variabel diferensiasi lebih superior dibandingkan dengan cara-cara lain untuk mendapat manfaat yang sama. Yang keempat adalah preemptive. Variabel diferensiasi tidak bisa ditiru dengan mudah oleh para pesaing. Yang kelima adalah affordable. Pembeli bersedia dan mampu membayar diferensiasi yang diberikan oleh perusahaan. Yang terakhir adalah profitable. Perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari upaya mengintroduksi diferensiasi yang dimaksud. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Dian Sylviana Zain dan di sini saya akan melanjutkan materi mengenai diferensiasi. Jadi, pada tahun 2012, Kotler dan Armstrong menjelaskan bahwa suatu perusahaan itu dapat mendiferensiasikan tawarannya ke dalam 5 dimensi. Yang pertama adalah diferensiasi produk. Jadi, pada diferensiasi produk, merek itu dapat berbeda berdasarkan jumlah dimensi dari produk atau jasa tersebut, yaitu bentuk produk, fitur produk, kinerja, kesesuaian mutu dengan standar yang ada, daya tahan, keandalan, kemudahan untuk diperbaiki, gaya, dan rancangan produk. Yang kedua adalah diferensiasi pelayanan. Jadi, diferensi pelayanan itu dapat diberikan oleh suatu perusahaan dengan cara kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ketiga adalah diferensiasi personil. Jadi, diferensiasi personil itu dapat membangun keunggulan kompetitif pada suatu perusahaan. Jadi, perusahaan itu dapat melatih serta memperkerjakan orang-orang yang lebih baik dari pesaing. Yang keempat adalah diferensiasi saluran, di mana perusahaan itu dapat menciptakan keunggulan bersaing melalui cara perusahaan merancang saluran distribusi, di mana hal tersebut itu menyangkut jangkauan, keahlian, dan kinerja saluran-saluran. Dan yang kelima sekaligus yang terakhir adalah diferensiasi citra, di mana citra merupakan cara masyarakat mempersiapkan suatu perusahaan atau produk perusahaan. Jadi, citra perusahaan atau citra produk harus dapat mewakili perbedaan dan positioning produk. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai diferensiasi. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Juniasari, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai fragmentasi pasar. Apa sih fragmentasi pasar itu? Fragmentasi pasar atau market fragmentation adalah situasi di mana terdapat berbagai jenis pelanggan untuk produk atau layanan tertentu, atau banyak perusahaan berbeda yang menyediakan produk atau layanan tertentu, atau Cambridge Dictionary. Fragmentasi pasar adalah konsep bahwa semua pasar itu beragam dan terdiri dari segmen yang berbeda, yang mencerminkan kebutuhan, keinginan, tanggapan yang berbeda terhadap pesan pemasaran dan perilaku yang berbeda. Fragmentasi pasar adalah kondisi pasar di mana tidak ada satupun penjual yang dominan. Masing-masing penjual tidak cukup besar untuk mempengaruhi pasar secara tidak wajar. Fragmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai kemunculan segmen pasar baru dengan kebutuhan dan persyaratan yang berbeda dari segmen yang sebelumnya homogen. Dengan demikian, fragmentasi pasar dapat diartikan sebagai kondisi di mana sebuah pasar terbentuk menjadi beberapa segmen yang dibentuk oleh adanya perbedaan kebutuhan, keinginan, dan preferensi konsumen. Beberapa penyebab membuat pasar cenderung terfragmentasi, antara lain tidak adanya skala ekonomi, hambatan masuk yang rendah, kebutuhan pelanggan yang cenderung spesifik, dan loyalitas merek yang rendah. Pasar yang terfragmentasi ini banyak ditemukan di berbagai bidang, seperti pada jasa profesional, penjualan retail, distribusi, dan produk-produk pertanian. Contoh fragmentasi pasar yaitu pembagian pasar telepon seluler menjadi berbagai pasar yang berbeda untuk kelas ponsel pintar yang berbeda. Pemisahan suatu pasar yang sifatnya relatif seragam menjadi segmen-segmen yang berbeda yang mempunyai preferensi dan pola permintaan yang berbeda, masing-masing memerlukan pendekatan atau strategi pemasaran yang berbeda. Salam tabah sampai akhir.